Yang pertama mah kami dapat. Nanti yang makom itu dapat iman. Yang kedua yang punya minyak. Yang kedua punya minyak. Iya. Jadi kalau makom yang kita dibuka ada cahaya iman tuh sebelum nomor 1, nomor kenalnya gitu. Nomor kenalnya. Kemudian sahabat-sahabat kita lihat bahwa sebetulnya ya dada kita itu tempat pembentukan. Gitu. Kenapa itu nanti di hari akhirat nanti semua hal dalam diri kita akan ditampilkan karena dada tempat pembentukan gitu. Makanya di surat Al-Adiyat tuh surat 100 kita lihat surat 100 ayat 10. Wa fussila ma fis sudur. Hasola itu kan menghasilkan. Yang dihasilkan. Kenapa? Ini husila. Hasola. Ini Nanti dihasilkan. oh iya dihasilkan, dilahirkan. Iya. Dilahirkan. Jadi kalau dari ayat 9-nya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur. Kemudian wa fussila ma fis sudur, dihasilkan gitu, dilahirkan apa-apa yang di dalam dada gitu. Wa fussila ma fis sudur. Itu luar biasa kalau buat saya. Jadi apa yang dalam dada dilahirkan. Karena dada kita tempat pembentukan gitu. Itu enggak? Tempat konsep untuk semua. Ruang sadar kita dada itu. Jadi watak dada kita yang menciptakan banyak hal gitu. Itu dilahirkan keluar gitu. Di alam kubur gitu. Iya, makanya kan yang ini jadi nanti yang kegelapan jadi si jahalah gitu kan. Kedengkian jadi binatang apa gitu. Semua itu ditampilkan. Kalau kebaikan ya baik. Kenapa? Kalau kebaikan baik. Semua tadi apalagi kalau misalkan tadi utul ilmu ya, bahwa huwa ayatun gitu. Ayat Al-Qur'an yang Allah berikan di hati dalam dada tampil juga sebagai sosok yang fisik gitu. Ditampilkan maksudnya diwujudkan gitu. Diwujudkan. Kenapa? Kita diwujudkan. Iya, jadi pas kita meninggal itu semua jadi hidup. Semua hal yang di dalam dada kita, dalam dada aja. Kedengkian jadi wujudnya jadi anjing yang galak gitu. Sifat rakus jadi apa? Jadi bentuk kita pun akan jadi itu. Seperti yang isi hati kita gitu. Makanya kenapa dalam surga semua apa tadi? Dendam ya akan dicabut gitu, tidak boleh ada. Contoh ya, surat 17 ayat 50. Surat 17 Al-Isra tersirat ada sebuah dialog gitu. Ayat 50 51. Al-Isra ayat 50 sampai 51. 17 ya. Surat 17.
Kul kunu hijarah au hadida. Jadilah kamu batu, hijarah atau hadid atau besi. Atau katanya kholokon, sebuah ciptaan, mima yakburu fi sudurikum, sebuah ciptaan yang menurut pikirmu tidak mungkin gitu. Ini kan fi sudurikum, betul nggak? Itu diterjemahkan sebagai pikiranmu, dalam pikiranmu, lintasan hati berangkat gitu ya, yang terlintas dalam hatimu gitu, dalam dadamu. Katakanlah jadilah kamu sekalian sebuah batu atau besi, atau jadi sesuatu yang kamu anggap yang nggak terpikir oleh dadamu gitu. Lintasan maksudnya Pak. Iya. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Jadi sebetulnya sampai hal-hal yang paling mustahil pun Allah wujudkan gitu. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau Allah mudah saja, kita sudah meninggal, sudah hancur di tanah, dibentuk lagi mudah aja buat Allah Ta'ala. Kan konkret ya, dagingnya ada, darahnya ada gitu. Ini hal-hal yang sifatnya fata morgana pun, lamunan pun bisa Allah Ta'ala hadirkan gitu. Makanya itu isyaratnya. Sebenarnya apa yang dalam dada kita akan dilahirkan gitu. Kalau orang sudah menganggap mustahil bahwa kita kalau sudah hancur jadi tanah akan hidupkan lagi, jadi bahkan Allah juga bisa menghidupkan apa-apa yang dalam batinmu gitu, yang tidak nampak gitu. Kan yang dalam dada tidak kelihatan ya, betul nggak? Tapi Allah bisa mewujudkan itu semua gitu. Karena nanti juga alam kubur kita akan dipadati oleh isi hati kita. Gitu. Itu sebuah apa ya? Sebuah pukulan dari Allah Ta'ala gitu. Bahkan kami bisa membangkitkan hal-hal yang kamu kira tidak bisa dibangkitkan gitu. Jadi imajinasi kita pun akan dibentuk gitu, diwujudkan. Itu kalau ketangkap gitu. Ada tersirat salah itu. Karena memang kita mengerti bahwa dari hadis-hadis Rasulullah tadi ada istilah hadis dibacakan deh. Hadis itu kan sebetulnya seperti kitabullah juga ada. Misalkan bertanya Abu Hurairah ke Rasulullah, bagaimana sih ukuran ars misalkan gitu. Tentu ya, karena beliau melihat arsnya. Jadi ada sebuah proses ma'rifat di situ. Mukasyafah kan gitu. Kemudian dipindahkan ke alam bahasa verbal Kanjeng Nabi gitu. Oh begini keadaannya gitu. Apa itu iman? Kan itu pemindahan pengetahuan gitu. Nah, Abu Hurairah bertanya ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Jadi sebuah hadis gitu. Makanya ada kategori al-muhadisun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara umatku ada al-muhadisun. Jadi orang-orang yang minal muhadisin, yang diberikan berita dari Allah Ta'ala. Beliau mengatakan Umar di antaranya gitu. Jadi Umar bin Khattab kan makanya sering sekali dalam sejarah ya, Umar itu kan punya pendapat, kemudian muncul Al-Qur'annya, punya pendapat, muncul Al-Qur'annya sering sekali tentang tawanan perang, apalagi Pak, hijab, azan, atau banyak kok, Umar banyak sekali. Jadi baru muncul ayat Qur'annya gitu. Jadi seolah-olah Umar tuh terima berita gitu.
Itu makanya dikatakan kata Rasulullah itu minal muhadisin, orang yang memperoleh berita. Baik, kita akan masuk ke lagi ya, 10 menit lagi. Jadi begini, ini jiwa kita. Gimana ya? Nafs. Ada sodrnya, ada kolomnya kan ya. Kemudian di bawah ada jasad. Ini dibuat hitam material. Nah, kadang-kadang kan yang dari raga keluar di sini ya. Gitu. Jadi kan dari mata masuk ke situ, gitu. Dari telinga masuk ke situ, ke dada, ke sudur. Di atas ini ada ruh. Jadi si nafs kita, jiwa kita akan ketarik antara ruh dan jasad. Gitu. Makanya kalau di sini hitamnya banyak, ini akan cenderung ketarik ke bawah. Gitu. Akan cenderung ketarik ke bawah oleh yang hitam ini. Atau akan ditarik ke atas oleh yang merah. Banyak materialnya tarik ke bawah. Ke bawah ya. Jadi kita harus, agar hitamnya hilang di sini, kita banyak baca kitabullah, banyak istighfar, banyak sholat agar ini hilang. Kalau dia mengecil hitamnya, dia akan naik ke atas, ketarik otomatis. Nah, ini nafs nih. Jika nafsnya ketarik ke bawah, disebut, jika nafsnya ketarik ke bawah, itu disebut sebagai nafs jasadiyah atau jasmaniyah. Karena nafsnya itu berbau jasad gitu, atau jasadiyah boleh. Nafs jasadiyah biar sesuai. Atau jisim. Nah, kalau nafsnya ketarik ke atas, disebut sebagai nafs ruh. Ini langit 1. Jadi kadang jiwa kita ketarik ke bawah, jadi namanya jiwa jasmania. Kadang ketarik ke atas, jiwa ruhania. Kalau dalam bahasa sufi umum, nafs ruhaniah disebut sebagai nafs mutmainah. Kaitannya ke nafs mutmainah. Kalau ini ke atau nafs amar bisu. Kalau yang lawamah tuh nafs yang kadang ke atasnya itu. Iya, jadi
ketarik ke atas, ketarik ke bawah. Dia resah dan tuh kalau saya ini kok buruk banget sih gitu. Wah, banyak sekali dengkinya dia, tapi dia sadar dia kepayahan, itu lawamah. Kalau nafsnya amarah bisu, bukan amarah, bukan nafs amarah, nafs yang menyuruh dengan keburukan gitu. Ini su itu keburukan. Nafs amarah bisu'i. Nafs yang menyuruh kepada keburukan. Kalau lawamah yang di tengah itu mah. Lawamah itu memang si jiwa yang resah, Pencela itu. ingin menuju Allah Ta'ala. Ya, jadi dia mencela dirinya gitu. Merisaukan keadaan dirinya, saya pengen menuju Allah tapi kok ini susah, malas apa gitu. Itu lawamah. Masuknya ke jasmania. Jasmania pada prinsipnya. Jasmania. Kalau amarah bisa semua jasmania ke bawah. Sampai ke alam jiwa binatang. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tutorial ke mentornya. Silakan. Di kapan aja bisa telepon atau minta bertemu gitu, silakan. Kalau mulhamah Mulhamah. di bukunya Imam Tirmizi itu kan ada nafs mulhamah. Itu sudah dirinci lagi sih. Oh, Ya. Kita masih globalnya ya, di Quran kan ada lawamah, amar bisu gitu. Selamat ma'inah. Arakannya dulu aja. Yang global dulu aja. Ini rinciannya lebih detail lagi ada. Memang di buku At-Tirmidzi itu lebih detail. Tapi keterangan yang ini nggak ada gitu. Jadi dilengkapi aja dua-duanya. enggak, ini ada di buku biarkan hatimu bicara itu. Yang ini Yang 3. Kemudian beliau menambahkan satu lagi. ada mulhamah. Nah, saya cek ya. Saya belum baca bukan. Belum baca. Belum sempat bacanya. Tapi ya yang menakjubkan sama lah ya sini. Bersama. Kan nerangkannya sudah bertahun-tahun, sejak tahun berapa ya? 92. Sudah lama sekali. Lawamah. Nah, langit 2 itu mana merah? Langit 2 ini kan ada 7 soft. Juga langit 1. Setiap soft ada 7 subsoft. Jadi kalau ini langit 2, satu, tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 7 soft langit 2 itu. Setiap soft ada 7 subsoft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kalau orang dicek makomnya, makom cahayanya, misalnya langit 2, soft 3, subsoft 5 gitu. Jadi yang soft dibagi 7 terus dibagi 7 lagi. Iya. Apa namanya tuh, Pak? Yang mana? Bagian yang kedua itu bagian dari soft.
subsof. Subsof. Jadi setiap sof dibagi lagi ke dalam 7 sub sof. Juga langit 1. Sof 1, sof 2, sof 3, 4, 5, 6, 7. Bersama dibagi 7 lagi. Langit 1, langit 2. Tahu rembulan kan ada apa ya, hilal gitu, bulan mati ya. Kemudian bulannya mulai ada hilalnya. Kemudian ini yang purnama ya. Itu ada Mas Badrun, Mas Purnama, kalau Al Badru. Jadi ini gelap purnama. Jadi ini makom yang ini makom 1, 7 kalau cahaya itu. Jadi kalau betul, kalau misalkan kayak purnama hati itu. Jadi kalau dosanya banyak gitu, ini nggak ada makomnya. Itu